Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Kebahagiaan yang paling besar adalah ketika kamu melihat diri kamu sendiri dalam keadaan yang baik-baik saja. Ya, siapapun kamu yang menonton saya, ayo dong senyum dulu. Nah, senyumkan hatimu, senyumkan juga wajahmu. Karena apa? Saya pengen berdoa dulu di bagian paling depan khusus buat kamu. Saya doakan ya, kalau diri kamu tersenyum dengan ikhlas, rezekimu, kehidupanmu di hari esok bakal tersenyum 100 kali lebih ikhlas juga buat kamu. Bagi kamu yang belum ketemu jodoh, ketemu yang paling baik untuk masa depan kamu, dunia dan akhirat. Amin. Bagi yang sekarang punya hutang, hutangnya bisa lunas secara tiba-tiba dari rezeki yang tidak disangka-sangka. Amin. Dan bagi diri kamu nih, yang lagi bingung ngurusin masalah pekerjaan atau karir, diberikan petunjuk kepada karir yang benar-benar membuat kamu jadi bersemangat setiap hari. Katakan amin di komentar jika kamu setuju dengan doa-doa saya. Silakan. Nah, kali ini kita akan membicarakan banyak hal tapi ringan yang bisa membuat kamu juga berkata amin di dalam hati. Kenapa? Karena coba deh teman-teman, kita pikirin baik-baik. Sadar nggak kalau baru-baru aja ada hal hebat yang terjadi dalam hidup kamu, tapi nggak sadar? Saya ulangi pertanyaan saya ya, kamu coba renungkan. Sadar nggak diri kamu kalau baru-baru ini ada kejadian hebat yang terjadi dalam diri kamu, hidup kamu, tapi kamu nggak sadar? Coba pikir-pikir, kira-kira apa yang saya maksud? Apa? Nah, bingung ya? Padahal sederhana. Nih, saya kasih tahu. Ini pasti bikin kamu tersenyum deh. Sadar nggak diri kamu belakangan ini suka selfie-selfie sendiri pakai handphone, terus berkata dalam hati, ih kok gua cantik banget, ih kok gua ganteng banget. Aduh mas, kok di bagian paling depan saya udah tersenyum-senyum sendiri nih. Kenapa? Ini bener lagi, kok Mas Aryan tahu ya? Nah itu, coba deh. Bener nggak? Baru-baru ini, di hari ini bahkan, kamu foto diri kamu sendiri, terus di hati berkata, ya ampun kok aku cantik banget, ya ampun kok saya ganteng banget ternyata hari ini. Nah itu loh, itu yang harusnya kamu simpan dalam-dalam di dalam batinmu. Kenapa? Karena memang, kamu sadar nggak sih, orang yang paling bisa mengerti kamu itu siapa? Cuman diri kamu sendiri. Selfie kamu itu loh sebagai bukti awalnya. Betul? Nah ini akan kita bahas di hari ini. Kita akan banyak bermain secara sederhana menggunakan sebuah hal yang bikin kamu senyum-senyum sendiri. Jadi sekarang relax aja, klik jempol ke atasnya dulu kalau kamu suka dengan video ini. Dan silahkan kalau yang mau subscribe boleh sambil lihat-lihat deskripsi, ada apa di deskripsi hari ini yang emas. Dan bagi kamu yang pengen disembuhkan oleh saya, ada tuh terapinya selama 7 hari berbicara di cermin. Lihat aja di deskripsi. Monggo. Nah teman-teman, saya langsung aja nih. Ini bikin saya senyum-senyum sendiri kalau nginget-inget. Tahu nggak? Kamu tuh kenapa bisa selfie kemudian senyum-senyum sendiri walaupun mungkin senyumnya cuma dalam hati? Tahu nggak kenapa? Karena diri kamu masih yakin lagi kalau masih ada orang di luar sana yang bakal ngertiin kamu. Dan sadar nggak, diri kamu juga masih yakin lagi, walaupun masalah lagi banyak mungkin, maaf, tapi kamu masih yakin aja gitu bahwa nanti aku bakal ketemu sama orang-orang yang ngertiin aku. Nanti aku bakal ketemu sama hal-hal yang bikin aku bahagia. Jadi bagi kamu yang sekarang suka selfie, silahkan diteruskan. Kenapa? Karena itu adalah doa yang tersembunyi bagi hidup kamu. Nah ini yang seru kita bahas nih. Kenapa saya bilang disebut sebagai doa yang tersembunyi bagi hidup kamu? Kenapa? Saya jelasin dulu supaya kamu bisa praktekinnya lebih dalam ya. Nih, kamu tahu nggak? Ketika diri kamu selfie, pasti diri kamu menganggap bahwa akulah orang yang lebih menarik daripada orang-orang di sekitar aku. Betul apa enggak? Ayo jujur, kenapa saya bisa bilang gitu? Karena kalau kamu menganggap orang lain di sekitarmu juga ada yang menarik, nggak mungkin dong kamu foto selfie, pasti ikut juga foto orang itu, betul? Dan itu adalah doa terbaik. Kenapa?
di saat kamu yakin bahwa dirimu adalah orang yang masih bisa untuk dianggap menarik, kamu akan menjadi semakin menarik. Ingat gak saya ngajarin apa di video-video pagar kehidupan yang lain? Kalau kamu penonton baru, halo apa kabar? Coba ya tonton video pagar kehidupan yang lain, acak aja. Nanti kamu bakal ketemu video yang saya maksud. Saya udah berulang kali menjelaskan tentang hukum alam semesta yang namanya tarik-menarik. Betul, kamu akan menarik persis seperti apa yang kamu yakini. Saya ulangi, diri kamu akan menarik sama persis sesuatu apa yang kita yakini. Itu betul banget. Contohnya kita yakin bahwa diri kita ini gendut dan jelek, bahwa diri kita ini kurus dan ngebosenin, bahwa diri kita ini pendiam dan gak asik, bahwa diri kita ini terlalu cerewet dan annoying, bikin orang gak suka. Semua yang kamu tuduhkan ke dirimu sendiri, itu sama alam semesta diaminin dan kejadian dong. Makanya sekarang saya bilang, udah deh, maaf ya, kalau kamu bingung mau nonton channel apa di YouTube, udah pagar kehidupan aja dulu dah. Kenapa? Karena saya lihat di kiri kanan, banyak orang tuh kayak gak ngerti bahwa biang kerok permasalahan hidup adalah siapa? Siapa coba jawab? Diri kita sendiri, betul. 100 buat kamu. Loh kok bisa mas? Ya kita sering secara gak sadar nyumpahin diri kita sendiri yang jelek-jelek mulu. Begitu jadi kenyataan bingung. Terus nyalain Tuhan. Lah gimana? Ada apa ini? Kalau orang Jawa bilang piye? Piye iki? Betul gak? Lah kok senyum? Betul gak? Nah, sekarang saya ingin mengajak kamu bermain. Tujuan dari permainan ini tuh sederhana banget. Ingin saya ajak kamu untuk terapi diri. Menggunakan permainan sekarang juga, tujuannya supaya kamu secara gak sadar doain dirimu sendiri yang baik-baik gitu loh. Ingat ya, mendoakan diri secara nggak sadar yang baik-baik. Sehingga yang ketarik ke dalam hidup kamu sebagai sahabat saya yang spesial nih, itu hal yang baik-baik. Gitu loh. Mau ya? Oke, sekarang saya butuh diri kamu dalam keadaan yang kalau bisa minimal duduk atau berdiri. Terserah deh, tapi kalau tiduran ya nggak bisa. Ini kita mau main. Ya. Kalau bisa lagi, ini sempurnanya, kamu megang handphone. Kalau ada handphone satu lagi, atau kamu lagi nggak megang handphone, kamu nonton saya di laptop atau di TV, nah boleh tuh ambil handphone. Tapi kalau seandainya handphone ini lagi dipakai nonton saya, pakai loudspeaker, ya udah, ceritanya aja deh, kamu megang handphone. Oke, ceritanya aja. Nah sekarang, ini tantangannya nih. Saya pengen mendobrak rasa gengsi kamu, mendobrak rasa malu kamu untuk bisa menarik hal yang baik. Oke? Saya disuruh ngapain mas? Saya ingin mengajak kamu dan mengajarkan kamu cara selfie yang paling mujarab. Wah ini betul, saya ulangi ya. Saya ingin mengajak kamu dan mengajarkan kamu cara selfie yang paling mujarab. Betul, ini beda nih. Oke, kita praktekin. Sekarang anggap aja kamu lagi megang handphone. Ya, kalau megang beneran bagus. Oke? Sekarang coba angkat handphone kamu dan hadapkan kamera depan handphonenya ya ke wajah kamu seperti biasa. Sudah? Nah, sekarang kita buat handphone itu adalah sebuah cermin. Ceritanya cermin yang bakal mengamini ceritanya apa yang kamu katakan di hati. Saya ulangi ya. Anggap si handphone tadi yang kamu pegang tuh, anggap aja dia seperti cermin yang bakal mengamini apa yang kamu yakini atau apa yang kamu katakan di hati kamu tentang diri kamu sendiri. Oke, jelas ya? Nah, sekarang handphone tadi ceritanya kamu pakai buat foto. Di hitungan ketiga, saya ingin coba kamu pasang muka yang menurut kamu paling ganteng banget, paling cantik banget versi kamu. Oke? Bisa dong? Bisa. Udah gini dulu deh ya. Pasang muka paling ganteng, pasang muka paling cantik di hitungan ketiga. Oke, saya hitung nih. Pokoknya siap-siap ya. Siap-siap selfie. 1, ayo dong lah, senyum-senyum sendiri, malu-malu. Ayo praktekin biar kamu ngerasain, oke? Ceritanya kamu pakai handphone. 1, 2, 3. Ayo action. Muka paling cantik, muka paling ganteng, ayo.
Ya, ini mah nggak praktek ini. Kok sepi? Sepi nih. Cuman senyum-senyum sendiri ya kamu. Maksud saya kamu, kok senyum-senyum sendiri nggak praktek tuh, piye? Ayo dong praktekin ya. Anggap aja ceritanya tangan kamu tuh handphone lah. Kita ulang lagi ya. Saya tahu loh, saya tahu ini ya. Pakai handphone atau pakai remote AC boleh, atau remote TV kalau handphonenya lagi dipakai buat dengerin saya. Anggap aja itu handphone. Angkat handphone kamu, oke? Terus kamu hadapkan bagian depannya ke wajahmu. Di hitungan ketiga, kamu langsung berpose ya. Yang menurut kamu paling cantik banget nih gue. Paling ganteng banget nih diriku. Oke? Siap? 1, 2, 3. Silakan. Nah, gitu dong. Cekrek tuh, ceritanya cekrek gitu ya. Nah, sekarang coba-coba. Saya pengen tanya dulu di bagian ini. Ya, saya pengen tanya dulu di bagian sekarang ini. Secara jujur, apa yang terjadi dengan wajah kamu? Pasti ada senyuman-senyuman yang bikin kamu ngerasa enak. Nah, ini sederhana, teman-teman. Ini sebuah terapi yang saya ingin kamu lakukan setiap hari. Teman-teman, ketika diri kamu selfie seperti barusan, diri kamu mengundang kebahagiaan untuk hadir ke dalam hidup kamu. Saya ulangi, ketika diri kamu selfie nih, persis seperti yang barusan saya ajarkan dan praktekin, itu kan sederhana banget. Ini diterusin ya. Kenapa? Karena ini bisa menarik hal-hal baik ke dalam hidup kamu. Iya dong, karena minimal orang yang selfie itu pasti mulutnya monyong. Waduh mas, kok tahu lah piye mas? Lah iya dong. Lah menurut dia monyong itu cantik. Biarin aja. Menurut dia monyong itu ganteng, keren banget. Biarin aja. Karena yang bikin orang itu jadi percaya diri adalah siapa? Dirinya sendiri. Bagus, terusin. Cuman saya punya saran. Lakukanlah di tempat sepi. Jangan di mall. Kenapa? Karena kalau di mall atau di tempat rame, nanti orang bingung nih, orang kenapa gitu loh. Paham ya? Paham dong? Nah, jelas toh. Jadi gini, saya kasih tahu alurnya. Pagi-pagi ya, sambil kamu mungkin dengerin audio saya yang kamu beli itu di deskripsi. Kan ada terapi ngomong di cermin buat 7 hari, kamu beli atau belum check out, kamu check out sekarang. Abis kamu dengerin itu, udah positif, kamu tutup dengan selfie. Selfie kan dirimu sederhana aja, 3 kali foto. Jadi pertama dengan pose yang berbeda, kedua berbeda, ketiga berbeda, tapi dasarnya sama. Harus pose yang menurut kamu, dengan pose itu aku cantik banget. Aku tampan banget dah. Nah, kamu foto itu, kamu simpan fotonya. Oke? Nggak apa-apa, bener deh, itu bagus. Dari situ, kamu lihat foto hasil yang kamu cekrek tadi, kamu doain foto itu. Dengan doa sederhana, saya sumpahin kamu kaya raya. Saya sumpahin kamu bahagia. Saya sumpahin masalah hidup kamu beres seberes-beresnya. Amin. Nah, menarik ya? Ayo kita praktekin ya. Kalau yang tadi belum praktek, ya ayo praktekin sekarang. Ini kita praktekin pakai foto real. Jadi sekarang kalau bisa cari handphone siapa dulu, pinjem dah gitu ya. Kalau handphone kamu dipakai gitu, pakai handphone siapapun, kita praktekin supaya kamu besok nih praktek sehari-harinya ngerti, oh gini caranya. Oke? Ayo, siapin dulu handphone yang bisa kamu pakai. Sudah? Nah, sekarang seperti tadi ya. Pakai kamera depan, kamu siapin buat selfie wajahmu. Oke? Di hitungan ketiga, ingat, pasang pose wajah yang menurut kamu alhamdulillah banget, masya Allah, aku cantik banget sih, aku ganteng banget sih dengan pose seperti ini. Oke? Siap ya? Di hitungan ketiga, siap. 1, 2, 3. Cekrek, ayo. Oke, sebentar. Pose yang lain lagi sama. Anggap diri kamu dengan pose yang baru ini paling cantik, paling ganteng. Di hitungan ketiga, kamu cekrek ya. 1, 2, 3. Cekrek. Oke, sekarang pose yang lain lagi, tapi boleh dengan gaya yang lebih bergairah gitu. Gaya yang membuat kamu kayak, ini gaya gue banget gitu. Tenang aja, ini kan tempat sepi. Ya, kamu kan foto sendiri, oke? Pakai pose yang ini aku banget, bodo amat orang mau suka atau enggak, ini gue banget. Siapin posenya, sudah? Di hitungan ketiga dicekrek ya. 1, 2, 3, cekrek. Dah, bagus. Oke, good. Sebentar, ini belum selesai.
Sekarang lihat hasil fotonya. Sudah? Nah, sekarang kamu lihat hasil fotonya. Foto yang manapun yang tadi boleh, di antara ketiganya pilih satu. Oke? Sekarang saya ingin kamu lihat fotomu sendiri di situ. Kemudian, ini yang menarik, kamu sumpahin orang di foto itu dengan sumpahan yang baik-baik. Oke? Kamu ikuti perkataan saya aja, nggak usah bingung mau ngapain, ngomong apa, ikutin saya. Oke? Kamu lihat foto yang kamu foto tadi, yaitu foto dirimu sendiri. Sudah? Terus kamu taruh telunjuk kamu di fotomu. Kamu tunjuk itu foto. Kemudian kamu katakan begini, ikuti ya. Saya sumpahin manusia ini banyak yang suka. Saya sumpahin manusia ini rezekinya lancar. Diri aku layak dicintai. Diri aku pasti bahagia. Tuhan itu baik, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Selesai, itu dia. Itu terapi bisa membuat hidup kamu di hari esok, di hari ini insya Allah lebih kerasa enak. Kenapa? Karena ini positif banget, betul gak sih? Halo? Coba dong yang praktek bareng saya tadi barusan, coba sharing di komentar. Rasanya gimana ketika kamu mempraktekkan ini? Seru banget ya. Seseru apa coba kamu share. Nah, kamu lakukan ini setiap hari. Sebelum kamu kerja, sebelum kamu pergi, sebelum kamu beraktivitas, sebelum berdagang. Lakukan ini setiap hari, ditambah biar sempurna. Kamu juga dengerin apa yang saya udah buat di audio terapi tuh. Untuk di depan cermin, ada di deskripsi ya, kamu bisa lihat. Itu ditambah ini, itu luar biasa banget. Pagi kamu insya Allah seizin Tuhan itu rasanya beda. Ya, jadi ini video emas banget, silakan kamu tonton berulang kali. Kalau belum klik jempol ke atasnya, klik jempol ke atasnya dong. Terima kasih. Ya, dan bagikan juga link video ini kepada teman-teman yang mungkin menurut kamu kok kayaknya kasihan banget hidupnya ya. Share aja tuh di grup WhatsApp ya, share aja tuh di grup Telegram, dimanapun kamu bisa share deh ya. Masalah dia mau nonton atau enggak, gak usah dipikirin. Yang penting berkah pahala karena kamu udah share kebaikan, kamu dapat. Amin, amin. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.